Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama dalam pembelajaran matematika kita. Namun, sebelum kita masuk ke materi pembahasan, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung merupakan lanjutan materi dari bangun ruang sisi datar yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan pada bangun ruang sisi lengkung, kita akan mempelajari tentang tabung, kerucut, dan bola. Mari kita awali pembelajaran bangun ruang sisi lengkung kita dengan menyimak penjelasan tentang tabung. Tabung merupakan nama istimewa dari prisma yang alasnya lingkaran. Bagian-bagian atau unsur-unsur tabung 1. Memiliki dua lingkaran yang sejajar dan kongruen sebagai bidang alas dan bidang atas. Memiliki sisi tegak berupa lengkung yang disebut selimut tabung. Tinggi tabung T disebut sebagai sumbu simetri putar. Dan jari-jari alas dan atas dinotasikan dengan huruf R. Contoh benda di sekitar kita yang berbentuk tabung: ruas bambu, tong sampah, baterai, selang air, drum, uang koin, tabung lampu atau neon, kaleng celengan, pipa, dan kaleng cat, dan sebagainya. Jaring-jaring tabung atau bagian-bagian pembentuk sebuah tabung. Coba kita simak. Bagian atas, bagian bawah, dan bagian tengah. Atau kita bentuk bisa seperti ini jadinya. Ini kalau kita buka selimut tabungnya akan berbentuk seperti persegi panjang, dan ini bidang alasnya. Jadi bagian-bagian pembentuk tabung atau jaring-jaring tabung itu terdapat jadi 3 bagian. 2 lingkaran yang sama ukuran dan bentuknya, dan 1 persegi panjang. Dari jaring-jaring tabung sebelumnya, kita dapat lihat seperti gambar berikut. Dari sini, kita bisa menentukan berapa luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung itu sama saja dengan bidang atas merupakan luas lingkaran atau VR pangkat 2. Selimut tabung berbentuk persegi panjang dengan panjang sama dengan keliling alas atau keliling atas atau 2πr, dan lebarnya adalah T. Jadi luas selimutnya adalah panjang kali lebar atau 2πrt. Dan luas alas juga berbentuk lingkaran. Jadi luasnya sama dengan luas atas πr pangkat 2. Jadi luas permukaan tabung sama dengan luas alas ditambah luas selimut ditambah luas atas. PR pangkat 2 ditambah 2πr kali T ditambah PR pangkat 2. Atau kita kumpulkan yang sama 2πr pangkat 2 dan ditambah 2πrt. Atau kita sederhanakan menjadi 2πr kali R ditambah T. Contoh soal 1.
Sebuah benda berbentuk tabung mempunyai jari-jari 14 cm dan tinggi 10 cm. Tentukan luas selimut tabung jika Pi sama dengan 22/7. Diketahui R sama dengan 14 cm, tinggi 10 cm, dan Pi 22/7. Ditanyakan berapa luas selimut? Jawab, luas selimut sama dengan 2Pi R kali T, atau 2 kali 22/7 kali R 14 dan T 10. Hasilnya adalah 880. Jadi, luas selimut tabung adalah 880 cm persegi. Contoh soal kedua. Sebuah benda berbentuk tabung berdiameter 14 cm dan tinggi 18 cm. Tentukan luas permukaan tabung. Diketahui nilai Pi kita gunakan 22/7. Penyelesaian. Diketahui D atau diameter ini 14 cm. Dan kita tahu bahwa D adalah 2 kali jari-jari. Sehingga dari sini kita dapatkan jari-jari sama dengan 7 cm. Tinggi 18 cm. Dan Pi 22/7. Ditanyakan luas permukaan sama dengan berapa? Jawab, luas permukaan sama dengan 2Pi R kali R ditambah T, atau 2 kali 22/7 dikali 7 dikali 7 ditambah 18. Atau sama dengan 44 dikali 25, sama dengan 1100. Jadi, luas permukaan tabung adalah 1100 cm persegi. Contoh soal ketiga. Untuk menutupi sebuah kaleng susu yang tingginya 15 cm, diperlukan label kertas seluas 471 cm persegi. Tentukan luas alas kaleng. Diketahui nilai Pi yang digunakan 3,14. Penyelesaian. Diketahui luas selimut 471 cm persegi, tinggi sama dengan 15 cm, dan Pi 3,14. Ditanyakan luas alas kaleng. Untuk menentukan luas alas, kita tahu bahwa luas alas sama dengan Pi R pangkat 2. Artinya, kita harus menentukan dulu berapa nilai R dari kaleng tersebut. Maka, langkah pertama, kita cari R dengan menggunakan luas selimut sama dengan 2Pi R kali T. Atau 471 sama dengan 2 kali 3,14 kali R dikali 15. Sama dengan 471 sama dengan 94,2 dikali R. Kita ubah bentuknya sehingga menjadi R sama dengan 471 dibagi 94,2. Sehingga didapat R sama dengan 5. Dari sini kita lanjut ke luas alas. Luas alas sama dengan Pi R pangkat 2. Sama dengan
3,14 dikali 5 dikali 5 sama dengan 78,5. Jadi, luas alas kaleng adalah 78,5 cm persegi. Mari kita lanjutkan materinya ke volume tabung. Untuk menentukan volume tabung, kita kembali ke volume prisma. Volume tabung sama dengan volume prisma. Volume tabung sama dengan luas alas dikali tinggi. Karena luas alasnya berbentuk lingkaran, maka volume tabung sama dengan pi R pangkat 2 dikali T atau pi R pangkat 2 T. Contoh soal volume ke-1 atau contoh soal ke-4. Sebuah benda berbentuk tabung mempunyai diameter 14 cm dan tinggi 10 cm. Tentukan volume tabung tersebut. Jika diminta pi sama dengan 22/7. Penyelesaian. Diketahui D atau diameter sama dengan 14 cm atau sama saja dengan jari-jarinya adalah 7 cm. Tinggi sama dengan 10 cm dan pi 22/7. Ditanyakan volume tabung. Jawab, volume tabung sama dengan pi R pangkat 2 kali T atau 22/7 dikali 7 dikali 7 dan dikali 10 sama dengan 1540. Jadi volume tabung adalah 1540 cm3. Contoh soal berikutnya. Sebuah drum berbentuk tabung mempunyai jari-jari 20 cm dan tinggi 1 meter, penuh berisi air. Tentukan berapa liter air yang ada pada drum tersebut. Jika diketahui, 1 liter air sama dengan 1 desimeter kubik. Dan pi yang digunakan 3,14. Penyelesaian. Diketahui R atau jari-jari sama dengan 20 cm. Kita tahu 1 liter adalah 1 desimeter kubik. Jadi satuan yang kita gunakan supaya memudahkan pengerjaan, kita ubah satuan cm atau apapun itu ke desimeter. Jadi jari-jari 20 cm sama dengan 2 desimeter. Dan tinggi sama dengan 1 meter sama dengan 10 desimeter. Pi sama dengan 3,14. Ditanyakan volume tabung sama dengan berapa? Jawab, volume tabung sama dengan pi R pangkat 2 kali T sama dengan 3,14 kali 2 kali 2 kali 10 sama dengan 125,6. Jadi banyaknya air dalam drum adalah 125,6 desimeter kubik atau 125,6 liter. Contoh soal berikutnya. Sebuah tangki berbentuk tabung berisi 9.420 liter bahan bakar. Jika diameter tangki 2 meter, maka panjang tangki tersebut adalah titik-titik. Satuan akhirnya digunakan M.
jika diketahui pi yang digunakan 3,14. Penyelesaian. Diketahui diameter tangki 2 meter. Atau kita tahu diameter 2 meter itu sama saja dengan jari-jarinya 1 meter atau 10 desimeter. Volume tangki 9.420 desimeter kubik. Dan nilai pi yang digunakan 3,14. Ditanyakan berapa panjang tangki atau T. Jawab, volume tabung sama dengan pi R pangkat 2 kali T. Atau 9.420 sama dengan 3,14 kali 10 kali 10 kali T. Atau sama dengan 9.420 sama dengan 314 dikali T. Kita ubah sehingga menjadi T sama dengan 9.420 dibagi 314. Sehingga didapat T sama dengan 30. Jadi panjang tangki adalah 30 desimeter atau 3 meter. Demikian pembelajaran kita tentang tabung kali ini. Semoga kalian mudah memahaminya dan bisa menyelesaikan apabila ada permasalahan-permasalahan yang terkait tentang tabung. Dan untuk melatih kemampuan kalian, silakan kalian cari benda-benda berbentuk tabung di sekitar kalian. Kemudian diukur. Tuliskan nama benda, berapa panjang diameter, berapa tinggi atau panjang benda, dan tentukan nilai pi yang digunakan. Kemudian, tentukan luas permukaan benda dan volume tabung. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita sampai di penghujung pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.